Penembak jitu tercanggih yang dinamai pesawat Jet 24 dari tentara Rusia terbang ke medan perang. Ini adalah aktivitas militer yang nyata. Mereka mendukung pemerintah Suriah, kemudian menyerang sisa-sisa pemberontak bersenjata internal. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, segera menjatuhkan 2 bom pada tujuan dengan tepat. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Beberapa hari kemudian pesawat tempur 24 lepas landas lagi. Mereka mendapat informasi, pemberontak mengirim senjata melintasi perbatasan Turki. Aksi itu dimaksudkan untuk menghancurkan perbatasan Suriah. Tetapi setelah lepas landas, mereka terlihat oleh telinga pemberontak. Orang tua itu segera mengirim pesan intelijen. Untuk Panglima tertinggi, pemberontak menerima pesan langsung dari Departemen Rudal. Bersiaplah untuk menembak jatuh pesawat tempur Rusia. Kemudian sesuai dengan koordinasi yang diberikan Angkatan Darat, pilot Rusia segera meluncurkan 2 rudal asimetris. Sehingga unit rudal para pemberontak belum bereaksi. Kemudian mereka segera dimusnahkan. Mereka pikir bahaya sudah berakhir. Tapi ternyata ada pesawat jet tempur F-16 dari Angkatan Udara Turki. Tiba-tiba muncul dari belakang, menembakkan peluru yang diarahkan pada mereka. Dalam keadaan darurat, pilot berputar 720 derajat dan menjatuhkan bom. Mereka berhasil menghindari peluru, tetapi mereka masih belum berhasil secara mental. Maka pesawat jet tempur Turki menembakkan bom kedua. Kali ini pesawat jet tempur Rusia tak bisa menghindar. Bagian ekor sayapnya terkena peluru. Pesawat jet tempur itu langsung kehilangan kendali. Seluruh kokpit menyala merah. Alarm berbunyi terus-menerus. Pada saat hidup dan mati, 2 pilot harus melompat untuk menyelamatkan diri. Tetapi tentara bayaran telah menunggu di bawah untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyerah? Mereka mengarahkan tembakan pada pilot. Kemudian mulai menembakkan senjata dengan gila. Senapan mesin yang dipasang di mobil terus-menerus dikeluarkan. Bahkan mengabadikan momen balas dendam ini di kamera. 2 pilot Rusia melayang di udara. Mereka sepertinya sudah tak berdaya. Lawan terus menembakkan peluru. Salah satu dari 2 orang yang tidak beruntung tertembak. Dia mengambil cincin yang diberikan istrinya. Adegan dari masa lalu muncul tepat di depan matanya. Dia mencium cincin itu dalam-dalam sebagai ucapan selamat tinggal setelah perang berakhir. Kemudian pingsan dan jatuh ke tanah. Lalu dia ditangkap oleh pemberontak. Saat itu pilot Rusia lainnya melarikan diri. Melaporkan lokasinya ke pangkalan secara online. Tapi sinyalnya dihilangkan oleh pemberontak. Tidak ada cara lain. Dia harus terus berlari. Sampai tidak ada jalan untuk kembali. Di depannya ada jurang sedalam 1000 mil. Di belakang ada pemberontak yang kejam. Bisakah dia bertahan sampai pasukan Rusia datang menyelamatkannya? Operasi penyelamatan melalui laut, darat dan udara telah dimulai. November tahun 2015. Sebuah jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki. 2 pilot yang menggunakan parasut berhasil melarikan diri. Salah satu dari 2 orang tersebut ditembak mati oleh tentara bayaran. Masih ada pilot yang belum diketahui keberadaannya. Kementerian Pertahanan Rusia dengan cepat menurunkan perintah. Di dalam helikopter setinggi 8 kaki ini terdapat 2 pasukan militer khusus. Mereka terbang ke lokasi kejadian melalui laut, darat, dan udara telah dimulai. Pada saat ini pilot Rusia dipaksa ke jurang yang tak bisa kembali. Ketika dia akan terlihat oleh para pemberontak, helikopter Rusia terbang. Tembakan terus-menerus ke arah pemberontak. Pilot dalam kekacauan melompat ke bawah tebing setelah baku tembak yang sengit. Sebuah helikopter yang mengalami kecelakaan terpaksa mendarat darurat di padang gurun. Baru saja mendarat, tentara bayaran telah tiba seperti sekawanan serigala lapar. Mereka mengepung pasukan Rusia. Tentara Rusia terluka parah dalam sekejap, membuat penyelamatan semakin sulit. Untungnya, akhirnya berhasil dievakuasi. Kemudian kepala penengah kedua bertemu dengan kepala tentara bayaran. Berharap dia menyerahkan pilot Rusia yang ditangkap. Karena begitu banyak orang yang salah tangan takut pada Rusia. Jadi dia memutuskan untuk menghabisi pilot Rusia di depan seluruh dunia. Untuk memotivasi rekan-rekannya, langkah ini benar-benar membuat Putin marah. Atas perintah komando tertinggi, 235 pesawat lepas landas. 3 helikopter pemadam kebakaran terkoordinasi dan perang terkoordinasi dari jarak jauh. Perang antara 3 kekuatan telah resmi dimulai. Yang pertama adalah serangan yang dilancarkan oleh pasukan khusus SOS. Membuat tentara bayaran menjadi kacau balau. Kemudian pesawat-pesawat tempur bersenjata datang untuk memanen di bawah api perang yang hebat. Pihak pemberontak yang tidak ada yang keluar. Akhirnya setelah menyelamatkan pilot, mereka segera mengungsi. Selanjutnya Angkatan Udara mulai menyerang. Pertempuran terus berlanjut, menggunakan berbagai jenis amunisi untuk menghancurkan markas pemberontak. Akhirnya para pemberontak menyerahkan senjatanya. Mereka menyerah.
Rusia pun memanfaatkan operasi penyelamatan kali ini untuk menunjukkan kekuatan negara yang kuat kepada dunia dan Barat. 27 Juni tahun 2016, Presiden Turki mengundurkan diri. November 2015 meminta maaf kepada Presiden Rusia, Putin, dengan cara yang keras, karena menembak jatuh jet tempur 24 Rusia. Ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.